Hai, ketemu lagi dengan siapa di sini? Ya, dengan Miss Ripka. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kaidah kebahasaan. Kita review sebentar atau kita ulas sebentar. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis, ciri-ciri, pengertian, dan Miss percaya kamu sudah mampu menelaah teks deskripsi ya dari strukturnya. Nah, kaidah kebahasaan yang akan kita bahas ini akan Miss bagi menjadi dua. Kenapa Miss bagi menjadi dua? Supaya kamu bisa mencerna satu-satu, bisa memahami satu persatu kaidah kebahasaannya. Jadi Miss bagi menjadi dua. Nah, kita akan bahas pertama kaidah kebahasan yang pertama dulu nih. Kata khusus, ada kata rincian, sinonim, diksi, majas. Untuk kaidah kebahasan kedua, mengandung panca indera, kata ganti orang, kalimat efektif, dan kepaduan paragraf. Oke, kita masuk ke pertama nih, kata khusus. Khusus artinya khas. Cakupannya lebih sempit. Kalau umum itu mencakup banyak hal. Contohnya, kata khususnya hijau rimbun, umumnya itu sejuk. Ada ramah dan sopan, kata umumnya baik. Ada kata khusus putih, mengkilat, kata umumnya bersih. Nah, kita masuk ke kata rincian. Rincian artinya pemaparan atau penjelasan boleh. Contohnya, perpustakaan sekolahku lumayan besar. Nah, di kalimat rinciannya dia diperjelas nih. Besarnya itu seberapa ukurannya, luasnya seberapa nih. Nah, dia bilang luasnya sekitar 10 kali 30 meter persegi. Contoh kedua, ibuku orang yang sangat baik. Nah, rinciannya baiknya seperti apa nih pemaparannya? Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut. Nah, tahu kan kamu perbedaan kalimat dan kalimat rincian? Kalimat rincian artinya ada kalimat yang dipaparkan, yang diperjelas. Yang ketiga, menggunakan sinonim. Jangan lupa loh ya, sinonim itu persamaan. Persamaan dengan emosi yang kuat. Contohnya, indah itu sinonimnya elok, permai, molek, mengagumkan. Nah, contoh, andal. Kamu harus tahu sinonim andal itu apa. Ada yang tahu? Oke, ya benar, tangguh. Persamaan andal itu adalah tangguh. Yang kedua, ebi. Persamaannya apa yo? Udang kering. Persamaan. Kita lanjut menggunakan diksi. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Diksi itu nak, pilihan kata yang tepat. Contohnya, mati itu sama dengan kata yang tepatnya, meninggal, wafat, gugur, dan sebagainya. Miss kasih contoh nih yang di bulatan biru. Para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Yang kedua, para siswa baru menyaksikan. Sama kan? Hanya perbedaannya pilihan kata yang tepat. Nah, supaya si kalimat ini benar, kalimat ini sesuai dengan yang dimaksud, dia harus pakai diksi. Nah, inilah yang namanya diksi, melihat dan menyaksikan. Paham? Menggunakan majas. Nah, majas itu pelukisan secara konkret ya, secara jelas. Miss di sini ada kasih 3, hiperbola, personifikasi, dan asosiasi. Kamu ini majasnya sudah pernah dengar, sudah sering, di SD juga banyak ini dijelasin oleh guru-gurunya. Nah, ada yang nggak paham di sini, nanti boleh tanyakan Miss langsung. Contohnya, aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin. Hayo, siapa yang tahu ini majas apa? Yaps, benar. Ini adalah majas personifikasi. Oke, Miss percaya untuk majas kamu semuanya pasti tahu. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat yang mengandung citraan atau serapan panca indera. Perhatikan ya, yang mengandung. Menggunakan kalimat yang mengandung penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Seolah melihat, contohnya gini, pantai panjang dengan pasir putih. Dia seolah melihat loh panjangnya pantai itu. Yang kedua, ada contoh dari seolah mendengar. Debur ombak pantai terdengar. Dia seolah mendengar
yang mengandung citraan, ingat ya, mengandung citraan atau cerapan panca indera. Contohnya ada mendengar, kalimatnya Miss kasih contoh debur ombak pantai terdengar. Seolah-olah mendengar dan seolah-olah melihat. Nah, kamu boleh tulis tuh contoh penciuman apa, perabaan apa. Ya, selanjutnya menggunakan kata ganti orang. Memunculkan kata ganti orang, sekolahku, kelasku. Nah, kata ganti ini ada 3, pertama, kedua, dan ketiga. Pasti kamu sudah tahu dan kamu sudah hafal. Menggunakan kalimat efektif. Efektif dan tidak efektif. Perhatikan, coba diperhatikan. Yang ngantuk, ayo kursinya digeser dulu, gerak-gerak dulu nih. Tidak efektif, ia tetap tak bergeming meskipun sudah ditegur berulang kali. Ia tetap tak bergeming meskipun sudah ditegur berulang kali. Kalimat efektifnya, ia tetap bergeming. Nah, di tidak efektif ada kata tak bergeming, di efektifnya itu taknya dihilangin. Nah, yang kedua, ia tetap bergeming meskipun sudah ditegur berkali-kali. Berulang kali itu tidak efektif. Yang efektif adalah berulang-ulang atau berkali-kali. Paham? Bandingkan kalimat tidak efektif dengan kalimat efektif, sangat efisien ya. Lebih efisien kalimat efektif kan ya? Oke, kita lanjut. Memerhatikan kepaduan paragraf. Coba perhatikan. Sebuah paragraf disebut padu jika didukung oleh keterpaduan. Kamu tahu keterpaduan itu apa? Keterpaduan itu boleh dibilang kesinambungan boleh, melalui penggunaan kata-kata yang tepat. Paragraf yang padu juga ditandai dengan adanya kekompakan antar kalimat. Kalimat-kalimatnya memiliki hubungan timbal balik, serta secara bersama-sama membahas satu gagasan utama. Kalimat hendaknya tidak menyimpang dari gagasan utama ataupun meloncat-loncat. Berarti, memerhatikan kepaduan paragraf artinya ketika kamu menulis teks deskripsi nanti, kamu harus memerhatikan antar kalimat itu harus timbal balik. Harus membahas satu gagasan utama. Tidak boleh menyimpang dari gagasan utama. Oke? Nah, materinya sampai di sini. Kamu paham? Kalau kamu kurang paham atau ada tidak dimengerti, boleh komen di bawah atau boleh tanya Miss langsung. Miss berharap kamu mengerti dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.